banyak kebiasaan kita yang sama antara Indonesia dan juga Malaysia. Namun untuk hal ini ternyata kita berbeda ya guys ya. Hal yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia ini tidak pernah dilakukan oleh orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama saya di sini Indra SFN. Tentunya hari ini guys ya, hari Jumat dan hari menjelang weekend ini, saya selalu mendoakan kepada teman-teman semua, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani dan juga rohaninya, serta segala bentuk pekerjaan, aktivitas apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini ada satu video lainnya yang membuat saya sangat penasaran guys ya. Ini pengakuan dari seseorang yang mana dia mengaku ada kebiasaan atau 5 kebiasaan orang Indonesia. Nah guys, pasti Anda paham ya guys ya, definisi dari kebiasaan itu adalah sesuatu hal yang dilakukan setiap hari dan juga sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang ya guys ya. Nah di sini guys, ada 5 kebiasaan orang Indonesia yang tak akan pernah dilakukan oleh orang-orang Malaysia. Nah ini guys ya, tentunya saya sangat penasaran sekali guys ya. Sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh orang Indonesia dalam 5 hal ini, namun tak akan pernah ditiru oleh orang-orang Malaysia. Oke, kita akan saksikan video itu karena saya sangat penasaran bahwa ini kedekatan kita sangat akrab ya guys ya. Indonesia dan Malaysia tentunya kita banyak kesamaan, namun dalam 5 hal ini kita sangat berbeda guys, dan saya sangat penasaran untuk menyaksikan itu. Apa sih 5 perbedaan ini ya? 5 hal yang biasa dilakukan di Indonesia namun tak akan pernah dijumpai di Malaysia. Yuk langsung saja kita mereaksi video tersebut. Jom. Kak Ica punya channel selalu cerita pasal orang Malaysia je. Saya sekali ceritalah pasal Indonesia. Manalah tahu ada subscriber Kak Ica yang suka dengan orang Indonesia. Oh, boleh. Thank you. Lah. Ini dia 5 kebiasaan orang Indonesia yang gak ada di Malaysia, versi Ica Joiko. Tapi sebelum aku lanjut, silakan buat kalian yang baru datang di YouTube channel aku, klik dulu subscribe dan like secara bersamaan. Thank you. Macam formal sangat nih. Halo semuanya, masih sama aku Ica. Di video kali ini aku agak beda dikit ya penampilannya. Coba kalian tebak, sekarang aku lagi pakai baju khas Malaysia. Nama bajunya apa? Dan kasih rate di kolom komentar dari 10 sampai 100 seberapa cantik sih baju ini. Thank you sebelumnya. 100 Kak. Kak Ica itu emang cantik ya guys. Ya, kembali ke laptop. 5 kebiasaan orang Indonesia yang gak ada di Malaysia, versi aku, Ica Jiko. Nomor 1, orang Indonesia itu kalau makan Maggi nih, contohnya Maggi instan Indomie ya, kalau paling terkenal di Indonesia itu pasti selalu pakai nasi, dicampur nasi. Kenapa? Karena kalau menurut kita belum makan nasi itu belum kenyang, jadi makan Maggi pakai nasi, kayak kedengarannya tuh aneh kan? Karena Maggi dan perpaduan Maggi dengan nasi itu kalau di sini tuh kayak aneh ya. Tapi kalau di Indonesia tuh udah hal yang biasa banget guys. Nomor 2. Nah, kalau di Indonesia itu kita udah biasa banget sih dengan pakaian baju tidur keluar rumah. Contohnya nih, kita baru habis mandi sore, terus kita keluar rumah pakai baju tidur. Cuman tempat deket-deket sih, kayak warung atau kedai-kedai sebelah rumah kayak gitu, pakai baju tidur itu udah biasa banget kalau di Indonesia. Betul. Ya kan kalau di sini kayak nggak biasa gitu. Kalau di sini tuh harus dengan pakaian sudah siap, kayak pakaian mau keluar rumah gitu kalau di sini ya. Kayak kemas tapi gitu kalau di ya? Indonesia udah biasa banget dengan pakaian baju tidur. Kalau untuk keluar rumah deket-deket aja. Nomor 3. Nah, kalau di Indonesia itu kalau belum makan nasi itu kayak belum makan. Tak kisahlah dia udah makan Maggi ke, dia udah makan burger ke, udah makan bakso ke, kalau belum makan nasi dia tanya, udah makan ke belum? Belum jawabnya. Kenapa? Sebab belum makan nasi. Macam tuh cerita dia. Nomor 4, sebelum yang terakhir ini nomor 4, ada di Indonesia itu istilahnya kerokan atau kerikan ya. Nah, kalau di Indonesia itu ada namanya sakit masuk angin yang diobati dengan cara tradisional namanya kerokan. Dengan cara apa namanya, kayak gosok kupon pakai uang siling tapi di badan, contohnya di lengan atau di belakang, nanti jadinya tuh merah-merah pakai minyak angin gitu, kayak di gambar ini. Nah, kalau di sini tuh kayak aneh karena aku pernah waktu itu masih baru-baru datang di sini,
Terus temen aku ada yang sakit nih, masuk angin. Dia kerokan itu, badannya merah-merah. Terus dia kirimin ke leader di tempat kerja, merah-merah begitu. Terus leader, aneh lah, apa ini merah-merah, dia kata. Dia luka kah atau apa? Makanya itu namanya kerokan. Terus ada orang Palembang yang ngasih tahu si leader itu kalau di Indonesia ini namanya kerokan, pengobatan tradisional Indonesia kalau masuk angin. Iya betul. Nomor Saya juga 5 sering yang ya paling dikerok. terakhir ini tentang traktir ulang tahun. Nah kalau di Indonesia yang ulang tahun itu yang traktir, maksudnya yang berhari jadi itu yang belanja makan orang lain. Nah gitu. Tapi kalau di sini kebalikannya kan. Jadi itu yang menjadi pembeda sih. Kalau di sini aku belum nemu orang ulang tahun tapi dia yang traktir atau dia yang belanja makan. Jadi agak unik kan gitu. Nah, macam mana? Adakah korang rasa 5 hal tadi pelik atau biasa-biasa je? Atau ada juga 5 kebiasaan tadi yang sama dengan orang Malaysia juga? Coba komen di kolom komentar. Atau kalian orang Malaysia juga boleh tambahkan apa sih kebiasaan orang Indonesia yang belum aku sebutkan di 5 hal tadi. Thank you buat kalian yang udah lihat sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe dulu, bunyikan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru aku, dan share ke teman-teman kalian semua. Thank you, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dan demikian tadi guys video yang baru kita saksikan dari pengakuan Kak Ica Jaiko ya guys ya. Ini adalah pengalaman pribadinya, hal yang membedakan kebiasaan antara Indonesia dan juga rakyat Malaysia. Ada 5 di sini guys ya. Dan memanglah guys ya, bahwa kita telah mengetahui hal terkait tentang Indonesia dan Malaysia. Rakyat Indonesia dan juga rakyat Malaysia itu adalah bersaudara, dan juga ada banyak kesamaan-kesamaan kita terkait adab budaya timur ya guys ya. So, banyak kebiasaan kita yang sama antara Indonesia dan juga Malaysia. Namun untuk hal ini ternyata kita berbeda ya guys ya. Untuk 5 hal ini ya. Oke, tadi dibahas bahwa makan mie campur nasi ya. Nah, hal itu juga sering saya lakukan guys ya, dan itu juga dilakukan oleh orang-orang lain di Indonesia. Memang itu sudah membudaya menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia ya. Seperti di Malaysia itu makan Maggi mie dicampur nasi. Apakah itu cocok? Apakah itu kebiasaan orang Malaysia? Saya juga tak tahu pasti guys ya. Namun Anda pasti paham, silakan Anda komen aja, beritahu saya informasi terkait hal tersebut ya guys ya. Tapi kalau untuk Indomie dicampur nasi, itu memang kebiasaan orang Indonesia, termasuk saya sendiri yang merasakannya ya guys ya. Dan kemudian dikatakan terkait tentang baju tidur. Jadi sering sekali saya lihat banyak orang itu biasanya mengendarai sepeda motor atau motosikal ya, atau juga dia berjalan kaki keluar ke warung kemana-mana itu biasa menggunakan baju tidur. Bahkan keluar dari kereta pun mereka ada juga saya lihat menggunakan baju tidur. Hal seperti itu di Indonesia sudah biasa ya guys ya. Namun ternyata hal yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia ini tidak pernah dilakukan oleh orang Malaysia guys ya. Mungkin karena ada perbedaan adab. So kalau di Malaysia mungkin ketika orang itu keluar dari pintu depan rumahnya itu wajib untuk kemas ya guys ya, untuk cantik ria, baju yang bagus-bagus, karena kita akan berjumpa dengan banyak orang di luar sana ya guys ya. Namun hal itu tidak dilakukan oleh orang Indonesia. Apakah itu adalah satu kekurangan? Mungkin saya rasa tidak ya guys ya. Ini hanya terkait tentang kebiasaan dari kedua negara saja, seperti itu ya. Jadi kalau orang Indonesia bila kemas itu, bila harus rapi itu untuk acara-acara yang akan dirayakan, atau kita akan pergi ke tempat satu acara baru kita akan berpakaian rapi. Di Indonesia seperti itu ya guys ya keterangannya. Jadi hal yang sangat unik lainnya di Indonesia, bila orang ulang tahun, misalnya saya ulang tahun, ya itu ada orang lain yang mengucapkan kepada saya selamat ulang tahun, itu biasanya budayanya saya yang akan mentraktir mereka semua ya guys ya. Biasanya seperti itu karena saya yang ulang tahun. Rupanya hal itu tidak berlaku di Malaysia. Nah, di sini Kak Ika Jaiko mengatakan bahwa di Malaysia itu siapapun yang ulang tahun, orang yang ulang tahun itulah yang ditraktir. Nah, ini unik ya guys ya. Saya ulang tahun di Malaysia, saya yang ditraktir oleh orang-orang yang ada di sana. Nah, hal ini tentu tidak pernah saya terima ya guys ya. Bahkan bila saya yang ulang tahun, saya yang traktir kepada orang teman saya, seperti itu. Jadi ada banyak perbedaan-perbedaan di sini guys ya. Namun perbedaan itu memang adalah satu kebiasaan yang dilakukan oleh
setiap negara di Indonesia, di Malaysia, dimanapun mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang setiap hari mereka lakukan. Dan hal itu terkadang ada yang sama, terkadang ada juga yang berbeda ya guys ya. Bahkan tadi di sini tadi tidak dibahas ya terkait ya. Saya juga tahu ini, saya dapat informasi bahwa apa namanya itu ini ya, makan kerupuk. Nah guys, makan kerupuk ya. Kalau di Indonesia makan kerupuk itu lebih syahdu, dicampur dengan nasi dan juga lauk pauk ya guys ya. Tapi kalau di Malaysia saya rasa tidak. Tapi entahlah, saya juga kurang yakin. Saya hanya mendapat informasi sedikit saja dari orang-orang yang mengatakan bahwa kalau di Malaysia makan kerupuk ya makan kerupuk, tidak bisa dicampur sama nasi. Nah, tapi kalau Anda paham silakan Anda komen aja, karena saya selalu membutuhkan informasi yang lengkap dari teman-teman semua yang ada di sana. Baiklah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap kepada Anda semua, mohon dimaafkan. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.